Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan memberikan tutorial mengenai pengaruh jumlah case COVID terhadap angka kematian dengan menerapkan pemodelan regresi linear pada PSPARK pada Google Colaboratory. Kelompok ini terdiri dari yang pertama Aisyah Jihan, kemudian Azra Prinsesa, dan Grazita Novariska. Metode regresi linear merupakan analisis hubungan secara linear pada data independen atau yang disimbolkan dengan X dengan data dependen yang disimbolkan dengan Y. Metode ini dipergunakan dalam melakukan peramalan atau prediksi berdasarkan data latih atau data pengalaman sebelumnya. Sedangkan persamaan regresi linear adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X dengan keterangan Y merupakan variabel dependen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien variabel X, dan X merupakan variabel independen. Langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab dan variabel akibat. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Yang keempat, menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B berdasarkan rumus. Yang keenam, membuat model persamaan linear sederhana. Dan yang terakhir, melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel independen dan dependen. Dalam penerapannya, yang pertama kali harus dilakukan yaitu harus melakukan instalasi PixSpark pada Google Colaboratory. Untuk melakukan instalasi dapat mengikuti kode sebagai berikut. Untuk langkah selanjutnya melakukan upload data set CFP seperti yang ada di e-learning, yaitu bernama COVID-19 Geographic Distribution Worldwide, seperti contoh berikut, menggunakan function files upload. Kemudian melakukan analitik sederhana dengan membuat query untuk menampilkan data day, cases, dan dates menggunakan fungsi select. Di sini kita akan mengetahui berapa banyak baris di dalam kolom tersebut. Selanjutnya menggunakan modul dari PSPARK yaitu Vector Assembler dan Linear Regression untuk menentukan data variabel independen dan dependen. Di sini kita harus mengubah untuk data X-nya menggunakan case, sedangkan data Y-nya menggunakan dates. Dan tidak lupa untuk mencantumkan data CFP-nya di spark.read.cfp. Kemudian melakukan proses perhitungan nilai koefisien regresi B dan nilai konstanta A. Di sini nilai koefisien regresi 0,0646, artinya setiap kenaikan satu kasus maka angka kematian akan naik sebesar 0,0646. Sedangkan nilai konstanta 1,545 artinya apabila case bernilai konstan maka angka kematian adalah 1,545. Di sini kelompok kami menggunakan prediksi angka kematian jumlah case pertama yaitu 150 dan case kedua 195 dan yang terakhir case ketiga bernilai 250. Di sini menampilkan bahwa jika case bernilai 150 maka angka kematian sebesar 11. Sedangkan case berjumlah 195 maka angka kematian bernilai 14. Dan yang terakhir untuk case bernilai 250 maka angka kematian berjumlah 17. Selanjutnya, mengimpor direktori matplotlib untuk menampilkan visualisasi dari perhitungan regresi linear yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita memplotkan untuk sumbu X-nya yaitu jumlah case dan sumbu Y perhitungan regresi linear yang telah kita lakukan yang disimpan dalam variabel Y1, Y2, dan Y3. Kemudian kita beri label untuk diagramnya, label sumbu X dan kemudian label sumbu Y. Selanjutnya kami akan menampilkan demo dari perhitungan regresi linear ini di Google Colabs. Di sini telah dimasukkan kode-kode yang sudah dijelaskan tadi ke dalam Google Colabs. Sekarang kita akan coba ngerang kode yang sudah dijelaskan. Yang pertama ini menginstal library PySpark.
Selanjutnya kita import library-nya. Kemudian kita akan mengupload data yang sudah kita punya. Kemudian ini metode untuk membaca data yang sudah kita upload. Di sini kita memilih variabel day, case, dan date dari datanya, dan ini akan ditampilkan maksimal jumlah 20 baris. Dan ini metode untuk melakukan perhitungan regresi linear. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien regresi dan konstanta. Dan memasukkan case serta menghitung jumlah angka kematian, dan yang terakhir kita akan merepresentasikannya dalam bentuk diagram seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.